Salam online Sikikan, selamat datang kembali di channel ini Amalm. Kali ini kita sudah masuk pada chapter 14. Dan seperti biasa sebelum masuk ke chapter utama, kita akan bahas interlude-nya dulu, yaitu interlude Glory. Di interlude ini akan membahas soal kerangka atau frame khusus, di mana penyempurnaan dari frame Lucia Plum, karena seperti kita tahu bahwa frame Lucia yang sekarang membutuhkan sinkronisasi khusus. Dan dari interlude ini kalian akan menyadari betapa kuatnya main Lucia, yang bisa menstabilkan bingkai Plum sendirian. Jadi ya udah tanpa basa-basi lagi jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Kalau sudah ayo kita masuk ke story. Interlude Glory, pemain catur. Chrome kembali ke Smith Estate dan merasakan nostalgia. Rumah tampak sama seperti saat ia tinggalkan. Terkesan dingin dan acuh, ia disambut oleh servis bot R2, robot memberitahu bahwa Tuan Smith menunggunya di ruang kerja. Chrome mengelus robot itu, lalu pergi. Chrome masuk ke ruang kerja, dan berdiskusi dengan ayahnya tentang eksperimen bingkai khusus. Tetapi Chrome memutuskan untuk menjadi tahap uji pada bingkai tersebut. Namun tidak disetujui John karena risikonya. John ingin Chrome fokus pada perannya sebagai calon Smith dan meninggalkan kehidupan sebagai konstruk. Namun kemudian Chrome mengalihkan topik pembicaraan ke permainan catur. Menantang John untuk bermain, awalnya menolak karena John menang 2 kali, lalu setuju karena sekarang yang bermain adalah sebagai Chrome. Dan permainan dimulai dengan langkah pion E2 ke E4 oleh John dan respon pion E7 ke E5 oleh Chrome. Mereka berdua saling mengingatkan langkah-langkah sebelumnya, menunjukkan persaingan dan dinamika antara keduanya. Chrome ingin menunjukkan kemampuan dan cara berpikirnya melalui permainan ini, sementara John skeptis tentang kemampuan Chrome. Chrome yang seorang konstruk, merasa tidak pada tempatnya di sebuah pesta mewah di Eden, di mana orang-orang kaya dan berkuasa menikmati hidup mewah. Sementara banyak orang lain yang berjuang di garis depan demi kenyamanan mereka, ia merasa nostalgia akan kehidupan sebelumnya di medan perang, lalu John Smith memanggilnya, dan Chrome kembali ke realitas, meminta maaf sebelum mengikuti John. John membawa Chrome ke tengah kerumunan untuk bertemu dengan perwira Babilonia dan anggota dewan. Mereka memuji Chrome atas prestasinya sebagai pemimpin tim elit, dan lulusan terbaik sekolah komando militer Vos. Namun Chrome merespons dengan rendah hati, mengakui masih banyak yang perlu dipelajari. Petugas yang berbicara dengan Chrome menunjukkan sedikit keraguan dalam tatapannya, meskipun mencoba bersikap ramah. Tamu-tamu pesta membicarakan Chrome, anak John Smith yang menjadi konstruk, dengan nada meragukan dan meremehkan. Mereka percaya bahwa menjadi konstruk adalah akhir dari potensi Chrome dan warisan keluarga Smith, serta menganggap konstruk sebagai boneka tanpa jiwa manusia yang sebenarnya. John Smith berbicara dengan Chrome tentang masa depan dan warisan keluarga Smith, menekankan bahwa sebagai konstruk, Chrome harus bekerja lebih keras dan menghadapi tantangan lebih besar untuk membuktikan dirinya. Lalu mengingatkan Chrome tentang prestasinya, seperti kinerja di luar kota 075 dan pembaruan Babilonia dan juga Red Tide, menekankan kemenangan kecil tidak cukup untuk memuaskan Chrome, dan ia harus fokus pada tujuan yang lebih besar. John juga membahas tentang pentingnya kekuatan dalam dunia nyata, menyinggung tentang bagaimana kekuatan dan dukungan dari orang-orang berkuasa sangat penting untuk mencapai tujuan. Ia memberikan contoh tentang bagaimana selama evakuasi besar, kapal-kapal pasokan yang paling berharga, dan prajurit-prajurit yang paling luar biasa, digunakan untuk mengangkut orang-orang yang berkuasa, bukan karena mereka lebih penting, tapi karena mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dan juga rakyat kecil yang mereka anggap sampah, kenapa mereka juga mengangkut sampah-sampah, yaitu karena sampah itu masih berguna untuk mereka. Gini amat ya Bang Ido. Ya gitulah Meng, di dunia nyata juga gitu, makanya bersyukur meskipun hidup gini-gini aja. Seenggaknya kita jadi tahu apa itu rasa sakit dan perjuangan yang sebenarnya. Sama kayak Chrome, kita jadi lebih menghargai kehidupan dan usaha orang yang udah berjuang keras. Dengan hidup langsung di lapangan, kita jadi lebih tahu kenyataan yang sebenarnya. Bener banget Bang, ya udah ayo lanjut Bang. John mendorong Chrome untuk meninggalkan keraguan dan fokus pada tugasnya sebagai konstruk, meninggalkan masa lalunya dan fokus pada masa depan. Menekankan bahwa sebagai penerus John Smith, Chrome harus memahami apa yang harus ditinggalkan sekarang, dan tugas apa yang seharusnya sudah diterima sejak lama, dan akhirnya, John meninggalkan Chrome dengan pesan yang kuat, tentang fokus pada kekuatan dan warisan keluarga Smith.
meninggalkan Chrome dengan siluet perpisahan yang sama seperti saat Chrome masih kecil. Merenungkan tentang masa depan setelah perang berakhir, dan apakah mereka akan bisa menikmati kehidupan yang damai? Ia membayangkan kemungkinan positif, seperti Kamui yang bisa melakukan hal-hal yang disukainya, dan Wan Shi yang bisa beristirahat dengan baik. Namun Chrome juga teringat akan wajah-wajah elit yang berkuasa yang muncul di puncak Mind, membuat ia meragukan apakah masa depan setelah perang akan sesempurna yang dibayangkan. Ragu dengan konsep dunia nyata yang dibicarakan oleh John, ia merasa yang ia lihat hanyalah sandiwara yang tidak stabil. Ia kemudian memindai ruangan, menyadari ada sesuatu yang aneh dan mengkhawatirkan di antara kerumunan. Kembali ke permain catur, Chrome membuat langkah agresif, tapi John mengkritik bahwa itu berisiko dan membuka kelemahan. Chrome membalas bahwa ia siap menghadapi kemungkinan, dan telah mempertimbangkan jebakan, membuat langkah untuk melindungi pionnya. Tamu undangan membicarakan tentang ketidakhadiran Asimov, dan proyeknya yang mungkin terlalu sibuk. Mereka juga membahas tentang perhatian Dewan Sains pada proyek kecil Asimov dan potensi senjata baru. Namun ada perdebatan tentang kontrol atas konstruk. Dengan beberapa anggota Dewan mengusulkan RUU untuk meningkatkan kendali, sementara Presiden Hassen menolaknya karena alasan kemanusiaan, para tamu undangan skeptis tentang alasan kemanusiaan, dan mengacu pada insiden konstruk yang kehilangan kendali. Chrome mendengar obrolan tentang konstruk yang kehilangan kendali, membuatnya penasaran dan curiga, mungkin ada agenda tersembunyi di balik rumor ini. Ia mencari informasi lebih lanjut dari John, tapi John menolak dan menyuruhnya mencari sendiri. Setelah John pergi, Chrome menyadari bahwa posisinya sebagai konstruk yang kaya dan berkuasa pasti sudah menjadi bahan gosip, dan ia merasakan tatapan mata orang-orang yang menjauh saat ia menoleh. Namun ia memutuskan untuk memantau obrolan orang banyak dengan modul audionya. Mendengar tamu-tamu berbicara tentang dirinya dengan rasa penasaran dan takut, terutama terkait konstruk yang kehilangan kendali, Chrome kemudian mendekati mereka, meluruskan kerah bajunya, dan dengan senyum sopan, meminta informasi lebih lanjut tentang apa yang mereka bicarakan. Laboratorium terklasifikasi B3 Babilonia. Nicola dan Asimov membahas hasil tes Lucia yang menunjukkan mainnya stabil, dan tidak ada masalah dengan frame Plum. Nicola ingin melanjutkan ke tahap berikutnya dari proyek frame khusus, tapi Asimov mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan konstruk dengan stabilitas mind yang luar biasa untuk menjadi relawan karena kurangnya data dan sampel pada frame khusus. Akhirnya Nicola menyerahkan tugas mencari relawan tersebut kepada Asimov. Kembali ke permainan catur, dengan Chrome dalam posisi sulit karena Ratu Putih mengancam kuda hitam dan benteng, ia harus mengorbankan salah satu bidak tersebut, dengan konsentrasi penuh, mempertimbangkan langkah selanjutnya dan memutuskan untuk memindahkan satu bidak, menempatkan benteng dalam posisi berbahaya. Tampaknya Chrome ingin mencari solusi terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri dan juga ayahnya. Pertempuran sengit terjadi antara konstruk dan corrupted di garis pertahanan. Chrome dan Strike Hawk tiba untuk membantu, dengan Chrome memerintahkan pasukan untuk mundur ke CPF, Central Protection Facility, sementara ia melindungi mereka. Chrome berencana meluncurkan serangan EMP untuk menghancurkan corrupted yang berkumpul di area fasilitas era pasca pandemi. Namun konstruk harus meninggalkan area tersebut untuk menghindari efek serangan EMP, dan Chrome meyakinkan Kapten Konstruk untuk mundur dan berjanji akan melindungi mereka. Memandu konstruk dalam evakuasi, dan Chrome mengatasi corrupted, namun evakuasi yang dilakukan oleh tim konstruk mengalami gangguan, dan Chrome mencoba mencari jalur untuk menuju ke tempat mereka. Chrome berusaha menghubungi Regu 2, tapi hanya satu konstruk yang merespon, yang mengungkapkan bahwa regu tersebut telah tumbang, menyisakan seorang konstruk, yang akan melaksanakan perintah terakhir untuk meledakkan pabrik guna memancing corrupted. Konstruk itu telah kelelahan dan putus asa, dan bertanya seperti apa masa depan konstruk setelah perang, dan apakah pengorbanan mereka akan dikenang? Ia merasa bahwa konstruk hanyalah alat bagi manusia, dan tidak memiliki harapan untuk hidup setelah perang, mengingat mereka bisa kehilangan ingatan dan alasan mereka berjuang. Mendengar itu Chrome teringat percakapan dengan John tentang nasib pasukan konstruk yang tidak bisa lagi dikerahkan, dan bagaimana mereka akan kembali ke tempat asal mereka. Dan ia menjadi konstruk karena seseorang, tapi sudah lama ia tidak bertemu orang tersebut. Jadi apakah manusia di Babilonia peduli dengan pengorbanan konstruk?
Betapa beratnya beban yang dipikul konstruk, dengan dinding runtuh dan reruntuhan di sekitar mereka, serta betapa sulitnya bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Namun Chrome berusaha menjangkau konstruk tersebut, berlari secepat mungkin untuk membantu, meskipun tahu bahwa situasi sangat genting, rangkanya melaju dengan kecepatan maksimum, sistem pendingin berjuang keras untuk mengimbangi panas yang dihasilkan, satu kesalahan langkah saja sekarang berarti jatuh yang parah. Chrome tampaknya ingin memberikan harapan dan dukungan kepada konstruk yang hampir menyerah. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menghibur dalam situasi seperti ini, ia hanya bisa berharap bahwa kehadirannya bisa membuat perbedaan. Berusaha menyelamatkan konstruk, tetapi sistem pendinginnya mulai gagal dan mobilitas terganggu karena panas yang berlebihan. Konstruk tersebut memberikan penghormatan kepada Chrome, ia kagum atas tindakan Chrome yang telah mengubah pandangannya. Namun suaranya perlahan memudar, Chrome kemudian memprioritaskan misinya, menekan emosi dan fokus untuk bertindak, mencapai pabrik dan mencari sinyal konstruk, dan menemukan ia tidak sadarkan diri. Namun masih dalam mode pengawetan, Chrome melaporkan bahwa target ditemukan dan meminta bantuan untuk kembali, berharap dapat menyelamatkan konstruk tersebut. Mengunjungi Departemen Pemeliharaan Konstruk dan teringat saat berbicara dengan konstruk yang ia selamatkan, konstruk bertanya mengapa Chrome menyelamatkannya, mengingat nasib konstruk yang kemungkinan besar akan dibuang oleh manusia di masa depan. Chrome menjawab ia menyelamatkan konstruk karena kamu adalah kamu, bukan karena nilai utilitas atau harga. Ia menekankan pentingnya menghargai hidupnya dan tidak menyerah, serta berjanji tidak akan membiarkan rekan setimnya mati atau konstruk disingkirkan di masa depan. Hei, kamu. Tiba-tiba wajah yang familiar muncul di hadapan Chrome, dengan lengan kanan tergenggam di depan dadanya. Kapten Skuad 2. Sulit dipercaya kau mengingatku. Menyadari tatapan Chrome pada lengannya yang patah, Kapten Konstruk tertawa dan melambaikan tangannya yang berfungsi. Hampir saja seluruh lenganku robek, untungnya aku cepat tanggap, untuk ini. Baiklah, Departemen Pemeliharaan sedang penuh sesak sekarang, jadi ku pikir akan mendapatkan perawatan cepat sampai mereka selesai dengan kesibukannya. Bagaimana denganmu? Mengapa kau di sini? Chrome ragu sejenak sebelum mengungkapkan bagaimana konstruk lainnya mencoba mengorbankan diri untuk menyelesaikan misi. Benarkah? Orang itu masih di sana? Terima kasih telah menyelamatkannya. Chrome, semoga dia selamat. Itu tidak cukup. Meskipun aku berhasil menyelamatkan beberapa konstruksi kali ini, hal ini akan tetap terjadi lagi dan lagi, jika aku tidak menemukan solusinya. Aku bisa menyelamatkannya dari kehancuran, tetapi bukan keputusasaan. Aku bisa menyeretnya menjauh dari kawanan koruptet, tetapi aku tidak bisa mengangkatnya dari jurang. Solusi yang nyata ya. Kau benar-benar luar biasa. Harus kukatakan, pertarungan tanpa akhir saja sudah cukup membuatku lelah. Oh, dia tidak selalu seperti ini, dia dulunya cukup santai dengan semua leluconnya. Namun pasukan tempat dia berada benar-benar musnah dalam misi pengintaian. Saat pasukan penyelamat tiba, dia hendak melompat ke Red Tide. Mereka berusaha keras untuk mencegahnya menyelam, tetapi dia berubah setelah itu. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi selama misi itu. Baru setelah perawatannya selesai, ia mengetahui bahwa komandan dari regu aslinya dipromosikan dan dipindahkan ke tim lain. Chrome merasakan dadanya sakit saat Kapten Konstruk menjelaskan. Ditinggalkan ya. Mungkin dia mengira tidak berguna lagi. Kita hanyalah alat bagi manusia-manusia itu. Mungkin tidak aneh bagi mereka untuk membuang kita setelah mereka selesai. Walau saat ini kita tengah berjuang untuk merebut kembali bumi. Aku penasaran bagaimana manusia akan melihat kita setelah pekerjaan kita selesai dan perang berakhir. Alat. Tidak sulit untuk dipahami. Kalau begitu, mengapa dia kehilangan keinginan untuk hidup? Mengapa dia lebih suka semuanya berakhir di sana? Tidak ada yang ingin mengubah ini. Kapten Konstruk mengamati Chrome yang bergumam. Pasukan kita dikirim untuk meliput evakuasi kamp pengungsi yang diserang oleh koruptet pada misi sebelumnya. Dan ada yang salah dengan rute yang kami rencanakan. Lalu kami melewati area yang dipenuhi dengan koruptet. Kami berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan para pengungsi. Kami melewati lapisan-lapisan koruptet untuk menyelamatkan anak-anak di kamp. Aku harus menggendong anak-anak kembali ke zona aman melawan hujan peluru. Namun ketika aku menurunkan mereka, salah satu dari mereka menatapku dan menangis. Dia menangis dan berteriak, "Itu monster."
Lalu aku melihat bayanganku di sungai. Dan saat itulah aku mengetahui bahwa seluruh tubuhku terluka dan terbakar akibat serangan itu. Terutama wajahku. Karena suhu pecahan peluru yang mengenainya terlalu tinggi. Kulit buatan di separuh wajahku telah meleleh. Aku kira manusia bahkan tidak akan mampu berdiri. Sementara aku berdiri di depan anak itu. Tampak seperti akan bergabung dengan Corrupted kapan saja. Menyadari hal itu, mindku menyimpang drastis. Lalu aku dikirim ke sini. Dokter yang sangat berbakat merawatku saat itu. Tidak hanya menanggapi keluhanku yang mengigau dengan serius. Ia juga dengan sabar menghiburku. Untuk sesaat, aku merasa diperlakukan sebagai manusia. Itu membuatku sedikit tenang. Dan membuatku berpikir, mungkin manusia dan konstruk dapat saling memahami. Ya seharusnya seperti itu kan. Kita awalnya satu dan sama kan. Manusia akan selalu takut pada hal-hal yang tidak mereka pahami. Mereka melakukan itu karena mereka tidak pernah mengerti apa itu konstruk. Satu fitnah pada konstruk dapat menimbulkan kepanikan di antara manusia. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Kita adalah konstruk. Kita melakukan perjalanan dari medan perang ke Departemen Pemeliharaan dan kembali lagi. Kita menerima misi, lalu menyelesaikannya. Manusia yang selamat. Mereka yang duduk di singgasana dengan nyaman di Babilonia. Nyaris tidak memiliki kesempatan untuk mengenal kita. Siapa yang punya waktu untuk mempertimbangkan hubungan antara manusia dan konstruk? Ketika kita hampir tidak bisa bertahan hidup dan memenangkan perang melawan virus punishing ini? Kapten Konstruk menepuk bahu Chrome yang diam. Dokter telah mencariku. Aku harus pergi, dan jangan terlalu dipikirkan. Operasi gabungan berhasil menghancurkan pabrik yang diambil alih oleh Corrupted, dan komandan yang bertanggung jawab atas operasi tersebut mendapat pujian tinggi. Namun konstruk yang terluka dan tewas dalam pertempuran tersebut tidak disebutkan namanya. Chrome merasa frustasi dan tidak puas dengan keadaan ini, mengingat kata-kata sebelumnya tentang menyelamatkan konstruk dari kehancuran, tapi tidak dengan keputusasaan. Ia kemudian mengalami semacam dialog internal dengan dirinya sendiri, di mana dia mempertanyakan keputusan dan ketakutannya sebagai konstruk dan Kapten Regu. Namun Chrome menegaskan bahwa ia akan menemukan jalan untuk mengubah keadaan ini, menggunakan sumber daya dan kekuatan yang dia miliki sebagai Langston dan Chrome. Lalu ingatan dan pengalaman Chrome menghantamnya dalam gelombang. John memperkenalkan dirinya sebagai ayah kepada Langston, dan memberitahu bahwa anak tersebut akan menjadi Langston Smith mulai sekarang, meminta Langston meninggalkan masa lalunya dan tidak membutuhkannya lagi. John berjanji untuk mengajarkan cara mengidentifikasi apa yang berharga dan apa yang harus ditinggalkan. Langston penasaran tentang arti makhluk sempurna yang dikejar oleh keluarga Smith, dan John menjawab bahwa ia akan menemukan jawabannya ketika menjadi bagian dari keluarga Smith. Langston diperkenalkan oleh Joe untuk menjadi pemimpin konstruk di VOS, Military Command College. Langston bertanya apakah konstruk adalah pahlawan? Tetapi John menjawab bahwa gelar seperti itu hanyalah alat untuk memanipulasi massa, dan tujuan sebenarnya adalah menjadi komandan, meraih kemenangan, kekuatan, dan posisi yang lebih tinggi sebagai seorang Smith. Langston kemudian diperkenalkan kepada seorang elit yang memuji Langston sebagai penerus keluarga Smith yang luar biasa. Langston menjalani rutinitas sebagai Langston, dengan menyapa tamu-tamu di rumah keluarga Smith, dan menerima pujian dari mereka. Namun Langston tidak tertarik dengan pujian tersebut karena dia belum merasa menjadi seorang Smith sejati. Memiliki pandangan bahwa konstruk tidak hanya sekadar alat atau senjata, tetapi memiliki perasaan dan hak untuk memiliki masa depan yang sama dengan manusia, karena konstruk juga merasakan sakit, lelah, dan emosi lainnya seperti manusia, dan perbedaan antara mereka hanya terletak pada bahan tubuh mereka saja. Ia juga tahu, manusia takut pada apa yang tidak mereka pahami, dan konstruk sering dianggap sebagai alat untuk merebut kembali bumi bagi manusia. Dia yakin bahwa konstruk juga berhak mendapatkan pengakuan dan tempat dalam sejarah, bukan hanya manusia. Langston ingin menjadi jembatan antara manusia dan konstruk, sehingga mereka dapat saling memahami dan berbagi nasib yang sama. Dia percaya bahwa jika konstruk tidak dapat berbagi nasib dengan manusia, maka ketidakpercayaan dan kesalahpahaman akan semakin besar. Seseorang harus mengubah ini. Ia bertekad akan menjadi jembatan antara manusia dan konstruk. Ia tahu dengan memiliki pengalaman sebagai manusia dan konstruk, dia dapat memahami kedua sisi dan membantu menjembatani kesenjangan antara mereka. Chrome kemudian menghubungi Asimov untuk membahas tentang kerangka khusus.
Asimov terkesan dengan pengetahuan Chrome tentang kerangka tersebut, dan yakin Chrome adalah orang yang tepat untuk proyek ini. Dan Chrome memahami risiko dengan bingkai tersebut, dan telah membuat keputusan untuk proyek ini. Asimov kemudian menjelaskan detail tentang kerangka khusus tersebut kepada Chrome. Kembali ke permainan catur, Chrome membuat langkah strategis dengan memindahkan bidak ke D7 untuk melindungi raja dari serangan Ratu Putih, memprediksi langkah-langkah berikutnya dan memperhitungkan kemungkinan respon dari lawan. Dia percaya meskipun buah catur putih memiliki keunggulan, buah catur hitam tidak dirugikan, dan kuncinya adalah melihat ke masa depan sambil memperhatikan masa kini. Ia juga menekankan bahwa dalam permainan catur, salah satu pihak harus melihat lebih jauh daripada lawan untuk memenangkan permainan. Chrome dan John bermain catur, dan Chrome memenangkan permainan dengan strategi yang baik. Percakapan mereka membahas tentang identitas Chrome sebagai konstruk dan keinginannya untuk menjadi jembatan antara manusia dan konstruk. Chrome ingin melampaui peranannya sebagai seorang Smith dan membangun jembatan yang membawa manusia dan konstruk ke arah yang lebih baik. Dari percakapan mereka adanya perbedaan pemikiran antara Chrome dan John. Dalam memandang identitas dan tujuan hidup, Chrome ingin menjadi lebih dari sekadar seorang Smith, sementara John ingin Chrome mengikuti jejaknya. John memperingatkan Chrome tentang kesulitan dan rintangan yang akan dihadapi akan lebih sulit, tetapi Chrome yakin dengan pilihannya. Lalu John membahas tentang kerangka khusus yang sedang dikerjakan Asimov, karena baru Lucia saja yang berhasil dengan bingkai itu, jadi Chrome harus beradaptasi dengan bingkai itu untuk membuktikan tekadnya. Jika berhasil, John akan menyetujui pilihan Chrome dan berhenti mencampuri keputusannya. Permainan catur berakhir dengan skakmat, dan Chrome memenangkan permainan. John tampak rileks sejenak sebelum kembali ke pikirannya. Chrome berterima kasih kepada John atas pelajaran yang telah diberikan. Dia telah belajar banyak dari pengalaman ini. Mendapat alamat yang didapatkan dari Asimov dan mengunjungi laboratorium rahasia Dewan Sains untuk melakukan tes terkait kerangka khusus yang sedang dikerjakan Asimov. Di laboratorium, Chrome bertemu dengan peneliti yang bertanggung jawab atas operasi yang mengubahnya menjadi konstruk pertama kali. Peneliti tersebut terkesan dengan proposal Chrome untuk kerangka khusus, dan membahas tentang risiko dan kesulitan adaptasi dengan kerangka tersebut. Menjelaskan kerangka khusus ini akan menjadi beban yang menegangkan Mind, proses adaptasi akan memakan waktu lama dan sangat menyakitkan. Namun Chrome menegaskan, bahwa dia siap dengan risiko dan harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuannya. Tak lama Asimov kemudian tiba, dan langsung ke rencana untuk memulai koneksi virtual dengan kerangka khusus. Dia menjelaskan bahwa optimasi akan berhasil. Tetapi ada kemungkinan komplikasi yang tidak terduga. Namun Chrome tetap yakin dengan pilihannya dan siap untuk memulai proses adaptasi. Dan peneliti yang sebelumnya berbicara dengan Chrome juga memberikan komentar tentang pekerjaannya. Dan kepercayaan bahwa Chrome adalah masa depan planet ini. Dia percaya bahwa konstruk, yang lahir dari pertumpahan darah dan pengorbanan, memiliki potensi untuk menjadi masa depan umat manusia. Akhirnya koneksi virtual dengan kerangka khusus dimulai, namun stabilitas Mind Chrome terganggu, dan dia mengalami kesulitan dalam mengolah data yang masuk. Chrome merasakan sakit dan emosi yang kuat dari ingatannya yang terfragmentasi, dan Asimov memperingatkan bahwa tingkat adaptasi terlalu rendah, dan Chrome menunjukkan tanda-tanda penyimpangan. Chrome mencoba menstabilkan dan menyortir data yang kacau di Mind-nya, tetapi tidak berhasil. Dia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit, dan kerangka khusus mungkin tidak kompatibel dengan Mind-nya. Jadi Asimov memutuskan untuk memutuskan hubungan Chrome dalam beberapa detik untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Setelah terputus dari koneksi virtual, Chrome bertanya tentang hasilnya. Asimov bilang adaptasi Chrome dengan kerangka khusus akan menimbulkan banyak masalah, dan memerlukan waktu penyesuaian yang sangat lama. Namun Chrome tidak gentar, dan akan selalu siap menghadapinya lagi. Dan interlude Glory selesai. Cukup keren interlude satu ini. Di sini kita jadi makin tahu lebih mendalam tentang story. Ya di dunia nyata tuh kalau kalian paham tentang elit global, gak jauh beda dengan keadaan story. Ya memang yang namanya karya seni cerita seperti ini, kalau gak memiliki makna mendalam pasti gak seru ya guys. Jadi ya udah karena saya lagi kejar target. Saya mau berterima kasih pada para sikikan yang sudah mampir dan nonton sampai akhir. Sampai bertemu di story utama chapter 14. Bentar bang. Jadi itu Chrome berhasil gak masuk ke frame barunya? Jawabannya ada di story utama Meng. Jadi tunggu aja, dan stay tune terus buat tahu kelanjutannya. Jadi saya akhiri video ini. Dan salam online sikikan.